Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bunyi bahasa dan konsonan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tofatul Laili Maulida sebagai moderator. Di sini saya akan memimpin berjalannya diskusi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan pemateri kita. Yang pertama, Amelia Qoriah. Yang kedua, Rima Ayu Astuti. Yang ketiga, Nilna Muna Sania. Dan yang keempat, Tufatul Laili Maulida. Mari kita simak bersama diskusi dari kelompok 8. Bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi bahasa dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat, yaitu udara energi yang keluar, adanya alat ucap manusia, dan adanya hambatan. Ada 2 macam hambatan, yaitu hambatan oleh pita suara dan hambatan oleh artikulator pada titik artikulasi. Proses terjadinya bunyi bahasa meliputi 1. Mengalirnya udara dari paru-paru. 2. Aliran udara dari paru-paru dihambat oleh pita suara sehingga terjadi getaran, disebut proses fonasi. 3. Setelah dihambat pita suara, udara dihambat oleh artikulator dan titik artikulasi yang disebut proses artikulasi. Proses selanjutnya adalah udara keluar dari rongga mulut, proses oral atau keluar dari rongga hidung, proses nasal. Klasifikasi bunyi bahasa menurut Marsono yaitu 1. Berdasarkan ada tidaknya hambatan pada artikulasi, berdasarkan rongga yang dilalui oleh arus udara. 3. Berdasarkan ada tidaknya ketegangan waktu menghasilkan bunyi bahasa. 4. Berdasarkan lama tidaknya bunyi bahasa dihasilkan. Bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi panjang dan pendek. Dan juga berdasarkan rangkap tidaknya bunyi yang dihasilkan, bunyi bahasa dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu rangkap dan tunggal. Berdasarkan nyaring tidaknya bunyi, diklasifikasikan menjadi 2, yaitu nyaring dan tidak nyaring. Dan yang terakhir, berdasarkan arah arus udara sewaktu menghasilkan bunyi bahasa, diklasifikasikan menjadi agresif dan ingresif. Konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Konsonan dapat diklasifikasikan berdasarkan A. Cara artikulasi, B. Titik artikulasi, C. Bergetar tidaknya pita suara, D. Saluran atau rongga yang dilalui udara. Jenis-jenis konsonan berdasarkan cara artikulasi. Menurut cara pengucapannya, dapat kita bedakan konsonan sebagai berikut. A. Bunyi letupan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya, alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Bagian pertama disebut hambatan atau implosi. Implo kedua taraf tersebut dapat terjadi di berbagai tempat-tempat artikulasi, misal di antara bibir, hasilnya letupan bilabal. Di antara ujung lidah dan langit-langit lunak, hasilnya letupan apikovelar, dan lain-lain. Bagian kedua disebut letupan atau eksplosi. B. Semua bunyi yang bukan letupan lazimnya disebut kontinuan. Bunyi kontinuan meliputi beberapa jenis, yaitu sengau, sampingan, paduan, dan geseran. C. Bunyi sengau atau nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. D. Bunyi sampingan atau laterals, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau biasanya kedua sisi lidah. Tempat artikulasi adalah antara ujung lidah dan lengkung kaki gigi. Hasilnya bunyi L. E.
Bunyi paduan atau afrikat dihasilkan dengan menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi, di mana juga bunyi letupan diartikulasikan, lalu dilepaskan secara frikatif. Bunyi geseran atau frikatif adalah bunyi yang dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat. Penghambatan dapat terjadi di antara pangkal lidah dan anak tekak, hasilnya bunyi R, antara daun lidah dan langit-langit keras hasilnya bunyi S dan Z, antara gigi atas dan gigi bawah hasilnya F dan V, antara ujung lidah dan gigi atas hasilnya C dan E. G. Bunyi geletar atau trilis, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi, serta melepaskannya dan segera lagi mengartikulasikannya dan seterusnya. Jadi bunyi geletar adalah suatu urutan dari letupan apiko-alveolar yang cepat sekali sehingga ujung lidah menggeletar melawan lengkung kaki gigi dengan waktu yang sama dalam artikulasi konsonan lain. Misal bunyi R dalam ucapan orang Indonesia kecuali yang dipakai oleh orang yang berasal dari beberapa, sehingga alur sempit yang kedua tidak ada. Bunyi frikatif, tempat artikulasinya dapat terjadi di antara bibir, hasilnya bunyi M, di antara ujung lidah dan cekuk, hasilnya bunyi N dan L, atau antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, hasilnya bunyi G. H. Bunyi kembar atau geminal, yaitu konsonan yang terjadi dengan memperpanjangkan kalau bunyi itu sesuai kontinuan atau dengan memperpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam hal bunyi letupan. Misalnya kopa atau kapa, sona atau suna, Inggris tengahan, matahari atau aliang, patak toba, makan dari sudut fonetis belakang. Tidak adanya perbedaan antara bunyi kembar itu adalah suatu fonem saja, seperti dalam ketiga contoh tadi, atau terjadi karena adanya kebetulan gabungan dari dua bunyi yang sama, seperti dalam contoh yang berikut, penknife atau penknife atau Inggris, pisau lipat, ambillah, ambillah, Indonesia, atau sekejap pun tampak dengan suatu lambang saja atau suatu garis kecil atau disebut makron di atas lambang tersebut. Namun dalam uraian mengenai fonologi akan tampak bahwa perlu kita bedakan antara bunyi kembar itu sebagai suatu fonem atau sebagai dua fonem. Lalu makron itu dipakai bila bunyi kembar yang bersangkutan merupakan satu fonem saja. Selanjutnya, jenis-jenis konsonan berdasarkan tempat artikulasi. Yang pertama, konsonan bilabial dihasilkan oleh bibir bawah dan bibir atas. Misalnya P, B, dan M. Yang kedua, konsonan labiodental dihasilkan oleh bibir bawah dan gigi atas, seperti F dan V. Yang ketiga, konsonan apikodental dihasilkan oleh ujung lidah dan gigi atas, seperti L. Yang keempat, konsonan apiko-alveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi, seperti T dan D. Yang kelima, konsonan apikopalatal dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras, misalnya D. Kemudian yang keenam, konsonan laminopalatal dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras, misalnya A. Yang ketujuh, konsonan mediopalatal dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras, misalnya T, D, C, dan J. Yang kedelapan, konsonan dorsovelar dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak, misalnya K, G, dan X. Yang kesembilan, konsonan uvular dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tekak, misalnya R dan Q. Yang kesepuluh, konsonan faringal dihasilkan oleh akar lidah dan dinding belakang rongga kerongkongan, misalnya H, J, L, dan X. Yang ke-11, konsonan hamzah dihasilkan oleh pangkal tenggorokan, misalnya H. Selanjutnya, jenis-jenis konsonan berdasarkan getaran pita suara. Yang pertama adalah konsonan bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada pita suara, sehingga pita suara ikut bergetar, dan hambatan pada artikulator. Misalnya, B, D, G, M, N, V, Z, L, dan R. Kemudian yang kedua adalah konsonan tak bersuara,
yaitu bunyi bahasa yang dihasilkan dengan mendapat hambatan pada artikulator. Misalnya P, L, T, K, F, S, dan H. Kemudian untuk yang terakhir adalah jenis-jenis konsonan berdasarkan saluran udara. Yang pertama, konsonan nasal adalah konsonan yang dihasilkan udara melalui hidung. Misalnya M dan N. Yang kedua adalah konsonan oral, merupakan konsonan yang dihasilkan dengan udara melalui mulut. Contohnya, konsonan selain konsonan nasal. Baik teman-teman, sekianlah diskusi dari kelompok 8. Terima kasih telah bersedia menyimak dan ikut dalam diskusi kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.